Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Novendra Priasmoro melawan Johan Webersberger. Permainan ini terjadi pada 30 September 2019. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Novendra sebagai putih dan Johan memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E6, lalu D4 dan D5. Ini adalah pembukaan French defense. Masih main line, kuda ke C3 dan kuda ke F6. Lanjut Novendra memainkan pion E5 mengancam kuda. Kuda mundur ke D7. Lanjut pion ke F4, dibalas pion ke C5, mengajak pertukaran pion. Novendra kuda F3 melindungi pion, dijawab kuda ke C6, menambah tekanan pada pion D4. Novendra terus melindungi pion dengan gajah E3. Dibalas pion A6, mencegah kuda dan gajah naik ke B5, sekaligus persiapan pion ke B5. Dilanjut menteri ke D2, persiapan rokade panjang, dan benar, pion ke B5, persiapan pion ke B4 menyerang kuda dan sayap menteri. Dijawab gajah ke E2, mungkin dengan ide rokade pendek, karena pion hitam sudah mulai menyerang sayap menteri. Johan juga sama, dengan gajah ke E7, persiapan rokade pendek. Novendra memainkan pion A3 terlebih dahulu untuk mencegah pion naik ke B4. Sudah tentu Johan rokade pendek, Novendra pun juga sama, rokade pendek. Dibalas gajah ke B7 mengaktifkan diagonal A1 H8 untuk menyerang sayap raja. Lalu kuda mundur ke D1 untuk pergi ke F2 menyerang sayap menteri. Johan menteri ke C7 mungkin dengan ide pion kali D4 agar menteri mendapat file semi terbuka. Dan jelas kuda ke F2. Johan tidak memakan pion tapi benteng ke C8, menumpuk benteng di belakang menteri dan penekanan secara tidak langsung pada pion C2 dua kali. Dijawab pion maju ke C3. Johan masih belum memakan pion, tapi kuda ke A5. Ancaman kuda ke B3 menggarpu menteri dan benteng. Kali ini Novendra tidak melindungi petak B3, tapi memainkan gajah ke D3, mengancam pion H7. Coba kita analisis. Sebenarnya kuda ke B3 juga tidak buruk. Apakah kalian tahu ide Novendra ini? Ya, gajah kali H7 skak. Jika raja memakan gajah, maka menteri C2 skak kuda. Putih unggul satu pion. Jadi raja tidak memakan gajah, tapi ke H8. Menteri harus menyelamatkan diri ke C2, sekaligus melindungi gajah. Kuda kali benteng, dan benteng kali kuda. Posisi ini masih imbang. Atau tepatnya lebih jago mana? Putih yang bisa mengeksploitasi file H yang kosong, atau hitam yang lebih cepat membawa permainan ke ending karena hitam unggul kualitas. Tapi sayangnya, jika hitam dipegang oleh pecatur pemula, dia pasti akan memainkan pion G6, menjebak gajah. Para pecatur dasar sering berpikir menang perwira lebih penting daripada menang posisi. Gajah memang terjebak, tapi gajah akan tetap memakan pion. Dan setelah pion kali gajah, menteri kali pion. Posisi ini putih bisa memaksa remis, karena dia punya menteri H6, skak, raja G8, menteri G6, skak, raja H8, dan sampai 3 kali pengulangan. Tapi itu jika memang posisi putih yang kalah. Dan sayangnya posisi kali ini putih sangat diunggulkan, meskipun dia kalah jumlah perwira. Jadi putih tidak mungkin bermain untuk remis.
Oke, kembali ke permainan. Di sini Johan memilih kuda ke C4 menyerang menteri. Novendra tidak memakan kuda dan menggerakkan menteri ke E2. Dilanjut pion F6 menyerang pion E5. Novendra membalas dengan kuda H3. Lalu dibalas lagi dengan benteng E8. Novendra mulai bermain agresif. Dia memainkan kuda F ke G5, mengorbankan kudanya. Johan tidak mau ambil resiko dan langsung memakan kuda dengan pion. Sayangnya pion tidak dimakan, tapi menteri ke H5. Ancaman skakmat menteri kali H7. Lanjut pion maju ke G6 melindungi pion. Setelah tadi mengorbankan kuda, sekarang Novendra mengorbankan gajahnya dengan memakan pion kali G6. Masih mengancam skakmat di H7. Di sini Johan memakan gajah dengan pion. Tapi sebelum saya lanjutkan, mari kita analisis dulu. Gerakan terbaik hitam saat ini adalah kuda ke F6, mengancam menteri dan melindungi pion H7, tapi mengorbankan kudanya. Setelah pion kali kuda mengancam gajah, gajah kali pion, gajah kali benteng, dan kuda kali gajah. Walaupun posisi hitam terlihat buruk, ya inilah yang terbaik. Oke, kembali ke permainan. Tapi di sini Johan menerima pengorbanan dan memakan gajah dengan pion. Tentu saja Novendra memakan pion dengan menteri, skak. Raja hanya bisa ke H8. Gajah E3 terancam kuda. Tapi Novendra malah memakan pion G5 dengan kuda. Melihat Novendra yang sudah kalah 2 perwira, Johan langsung saja memakan kuda dengan gajah. Jika pion kali gajah, maka kuda kali gajah. Novendra memainkan benteng F3 melindungi gajah terlebih dahulu dan ancaman skakmat benteng ke H3. Hanya ada satu cara melindungi skakmat, dan Johan memainkan gerakan tersebut, yaitu kuda ke F6, melindungi petak H7 dengan kuda dan menteri. Tapi kuda juga mengorbankan dirinya. Novendra langsung saja memakan kuda dengan pion. Di sini Johan menteri ke H7, mengadu menteri. Ini adalah gerakan blunder. Tentu saja Novendra benteng ke H3. Skakmat tidak terhentikan lagi. Di sini Johan memakan benteng dengan menteri. Dan sebelum kita lanjutkan, mungkin ada beberapa kawan-kawan kita yang masih bingung. Kenapa di posisi seperti ini, menteri memakan benteng? Mengapa tidak melindungi dengan benteng F7? Ya, karena hasilnya pun akan tetap sama. Benteng kali menteri, skak, benteng harus memakan benteng. Dan menteri kali benteng E8, skakmat. Oke, kembali ke permainan. Oleh karena itu, Johan menteri kali benteng. Dan tentu saja ini adalah gerakan pasrah. Karena Novendra memainkan menteri G7, skakmat. Lihatlah kawan-kawan, 6 perwira melawan 3 perwira. Pengorbanan 3 perwira Novendra tidaklah sia-sia. Partai ini bisa secara tidak langsung untuk memberitahu kita bahwa menang posisi lebih baik daripada menang perwira. Serangan yang sangat brutal oleh Novendra Priasmoro. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaroChess ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.